selanjutnya Mas akan bahas tentang transformator sekalian di sini. Nah, transformator kalian udah pernah dapat mungkin materi tentang ini. Jadi dia itu digunakan untuk mengubah suatu tegangan AC atau tegangan bolak-balik tertentu ke tegangan AC lain yang diperlukan oleh instalasi listrik. Nah, terbagi menjadi dua, ada transformator step up dan transformator step down. Di sini ya kita bisa baca. Nah, dia bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi transformator itu adalah salah satu aplikasi dari kita mempelajari induksi elektromagnetik, dan produknya adalah transformator gitu. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, yang ini trafo-trafo yang seperti ini kita bisa lihat di instalasi listrik di jalan-jalan ya, atau di gardu PLN. Tapi kalau yang trafo yang seperti ini biasanya di peralatan listrik rumah tangga, misalkan kayak radio ataupun multimeter ataupun anti TV, kita bisa menemukan trafo yang seperti ini. Jadi kecil dia bentuknya. Nah, kemudian ini adalah skema tentang trafo. Nah, di sini terbagi menjadi dua bagian nih. Ada kumparan primer. Kumparan primer ini nanti terdapat arus primer dan tegangan primer. Kemudian yang satunya adalah tegangan kumparan sekunder, di mana nanti ini adalah ada tegangan sekunder dan arus sekunder. Biasanya ini disebut sebagai daya tegangan masukan, atau yang sekunder dari tegangan keluaran ya. Jadi yang primer adalah masukan, yang sekunder adalah keluaran. Jadi kalau tegangan berarti tegangan masukan dan tegangan keluaran, kalau arus berarti arus masukan dan arus keluaran, kalau daya berarti daya masukan dan daya keluaran. Nah, selanjutnya trafo itu ada dua jenis ya. Jenisnya adalah trafo ideal dan trafo nyata. Nah, untuk trafo ideal ini biasanya ditulis seperti di bawah ini persamaannya. Ya, jadi nilai tegangan primer sama dengan nilai kumparan atau lilitan primer sama dengan nilai arus sekunder. Nah, ini yang perlu diingat di sini, kebalik ya di sini ya. Jadi V dan I itu kebalik, tapi kalau V dengan N itu sama nilainya, besarnya sama. Jadi primer sama dengan primer, sekunder sama dengan sekunder. Tapi kalau tegangan dengan arus dia beda. Yang satu primer, tegangan primer dia akan sama perbandingannya dengan arus sekundernya, kemudian yang tegangan sekunder dia akan sama perbandingannya dengan arus primer. Nah, pada trafo ideal yang perlu kita catat di sini adalah efisiensinya berupa efisiensi trafonya itu dianggap 100%, di mana daya keluaran PS ya, daya keluaran yang ada di sini lilitan sekunder itu sama dengan daya yang ada di masukan atau di kumparan primer. Maka karena hal ini maka berlaku PS sama dengan PP, di mana nilai PS sama dengan PP ini kita bisa ganti dengan VSIS sama dengan VPIP atau NSIS sama dengan NPIP. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah keterangannya ya. Yang P itu adalah pokoknya adalah primer, yang S itu adalah sekunder. Primer, sekunder, masukan, keluaran. Nah, selanjutnya jika trafo nyata, maka efisiensinya itu tidak sampai 100%. Nah, jadi kalau kasusnya dia adalah trafo nyata yang kita biasa temui di jalan-jalan atau di gardu-gardu tadi itu, dia nggak sampai 100% nih, tapi berkisar antara 90 hingga 90%. Karena apa? Karena ada daya ruginya. Hal ini disebabkan oleh arus pusat yang diinduksikan dalam inti trafo, dia akan mengalami hambatan pada lilitan kawat. Jadi lilitan kawat itu memiliki hambatan yang dinamakan dengan hambatan jenis. Nah, hal itulah yang menyebabkan nantinya dayanya itu daya keluaran tidak sama dengan daya masukan. Jadi efisiensinya tidak sampai 100% gitu ya. Karena ada daya rugi atau daya yang hilang karena disebabkan oleh hambatan. Nah, untuk trafo nyata berlaku persamaan berikut. Hanya berlaku persamaan ini ya. Perbandingannya yang hanya berlaku untuk persamaan ini. Kemudian untuk efisiensinya untuk membandingkan daya keluaran dengan daya masukan, maka berlaku seperti ini. Efisiensi sama dengan PP per PS kali 100%, atau sama dengan PP ini bisa diganti dengan VSIS ya, VPIP kali 100%, atau NSIS NPIP ya, kali 100%. Jadi kita menggunakan persamaan ini untuk mencari efisiensi dari trafo. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Nah, di contoh soal kali ini, nah ini dia, ini adalah gambar trafonya. Trafo ideal ya, ini dianggap aja trafo ideal. Nah, hitung nilai tegangan primer pada trafo apabila diketahui arus primer dan arus sekundernya. Masing-masing 2,5 ampere dan 1 ampere. Tulis diketahuinya. VS-nya adalah 220 volt, IP 2,5A dan IS adalah 1A ya.
IS-nya 1,A, IP-nya 2,5A. VS-nya 220 volt. Kita mencari tegangan primer ya. Jadi VP. Nah, ini adalah caranya. Jadi tinggal samain aja variabel yang diketahui. VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, karena tadi kan IS dan IP ini dia itu berbanding terbalik ya. Jadi VP berbanding terbalik dengan IP-nya. Jadi seperti ini, kita tuliskan seperti ini, VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, kita masukkan di sini nih, VS-nya 220, IS 1 dan IP-nya 2,5. VP-nya biarkan di sini. Jadi 2,5 VP ya, dia naik ke sini ke ruas kanan. Dia menemani VP di sini dan kemudian 220-nya naik ke ruas kanan. 2,5 ke ruas kiri, 220 ke ruas kanan. Jadi seperti ini. 2,5 VP sama dengan 1 kali 220. Nah, kemudian VP sama dengan 220 bagi 2,5. Dan hasilnya adalah 88 volt. Jadi tegangan primernya adalah 88 volt. Kemudian soal yang kedua. Bila sebuah trafo mempunyai perbandingan tegangan primer dan sekunder adalah 4:5, kemudian perbandingan arus primer dan sekunder adalah 6:4, hitung efisiensinya. Nah, caranya gimana? Tinggal tuliskan diketahuinya ya, sama kayak tadi. Ditanya efisiensi, maka kita bisa menjawab dengan cara seperti ini. Efisiensi sama dengan PP per PS ya, kali 100% atau dengan VSIS VPIP. Nah, tinggal dimasukkan nih berapa nilainya ya. Tadi VS-nya berapa nih? 5. Masukkan 5. IS-nya adalah 4 ya. 5 kali 4. Kemudian VP adalah 4 ya. 4 kita masukkan dan IP adalah 6. 4 kali 6. Nah, di sini kita tinggal kalikan aja dengan 100%. Jadi nilainya 5 per 6 kali 100% dan efisiensinya kita bisa tahu 83,33% di sini. Jadi kita nggak perlu tahu berapa voltnya atau berapa ampernya. Kita bisa lihat dari perbandingannya saja, kita bisa menghitung nilai efisiensinya. Jadi efisiensi trafo dari persoalan ini, dari soal ini adalah 83,33%. Nah, jadi seperti itu materi tentang trafo ya, tentang trafo dan aplikasinya dalam bidang fisika di induksi elektromagnetik ya. Produknya adalah trafo dan ini adalah salah satu aplikasinya. Nah, kemudian selanjutnya nanti untuk UAS ya, untuk UAS nanti soalnya diambilkan dari 3 bab, yaitu rangkaian arus listrik searah ya, rangkaian arus listrik searah, kemudian ada medan magnet dan juga ada induksi elektromagnetik ya. Kurang lebih soalnya ada 30. Nah, nanti pilihan ganda semua. Nah, jadi materinya kalau bisa nanti kalian pelajari video-video yang Mas share ataupun tugas-tugas yang Mas kasih. Nah, nanti soal-soal yang keluar di bab induksi elektromagnetik tidak jauh dari apa yang Mas bagiin, ilmu yang Mas bagi ke kalian, ataupun soal-soal yang jadi tugas, ataupun soal-soal yang ada di dalam video. Nah, nanti kalian bisa pelajari itu. Semangat, kita mulai UAS tanggal 30 November nanti, dan fisika mungkin di hari kedua, ketiga, keempat, bisa jadi di hari kedua, ketiga, atau keempat ya. Nah, jadi sekian dulu dari Mas, dari penjelasan video ini. Ada video di transformator dan juga tadi indukansi diri ya pada solenoida dan toroida. Jadi sekian, terima kasih. Jangan lupa belajar dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Sebagai penunjang nantilah kalian di nilai UASnya terakhirannya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.